Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Chapter terbaru atau chapter 156 dari One Punch Man emang gokil abis. Banyaknya momen epic mulai dari pertarungan Garo, Platinum Storm dan Flashy Flash, lalu kemunculan Blaze yang kembali gak diduga-duga menambah daftar misteri dari serial si botak ini. Tapi karena ada satu hal yang kayaknya menarik banget buat dibahas, makanya sekalian aja dah tak buatin konten 3N alias ngobrol ngalor ngidul, dimana Mr. K bisa ngebahas segala sesuatu hal sesuka hatiku. So, tanpa banyak basa-basi lagi, monggo enjoy 3N ngobrol ngalor ngidul ngebahas tentang kemungkinan asal-usul dari kekuatan Blaze. Well, seperti yang kita tahu ya, kekuatan dari Blaze itu masih belum kita ketahui sepenuhnya. Yang pasti dia itu bisa berpindah tempat dengan sangat cepat, atau mungkin semacam teleportasi. Makanya Blaze kelihatan bisa berpindah kemanapun. Namun, selain kita gak tahu apa aja kekuatan dari Blaze, kita juga masih gak tahu dari mana Blaze memiliki kemampuan seperti itu. Sama halnya kayak si botak yang gak tahu dari mana asal-usul kekuatannya. Tiba-tiba aja dia bisa ngalahin semua monster dengan sekali pukul doang. Anyway, kalau kita hubungin semua misteri dan teka-teki dari mana asal-usul seorang manusia, kita bakalan dapat sedikit clue dari chapter 152. Di situ ada satu momen di mana Homeless Emperor yang merupakan salah satu eksekutif asosiasi monster, dia keceplosan bilang kalau dia adalah seorang manusia. Dan itu adalah rahasia bagi dirinya, karena semua orang mungkin menyangka gak mungkin ada seorang manusia yang punya kekuatan seperti Homeless Emperor. Namun semua hal itu menjadi cukup jelas saat chapter 153 keluar. Terus di sana kita dikasih momen Homeless Emperor yang seketika mati setelah habis mengatakan kata God. Makanya dari situ kita tahu kalau God lah yang memberikan kemampuan kepada Homeless Emperor. Tapi salah satu pantangan dari kemampuan yang diberikan oleh God, kayaknya gak boleh ngebocorin informasi apapun tentang diri. Makanya waktu Homeless Emperor baru ngucapin kata God doang, kekuatan dan hidup dari Homeless Emperor langsung diambil oleh orang yang memberikannya. Belum lagi kalau kita hubungin momen ini sama momen yang baru aja terjadi di chapter 156, di mana God muncul di hadapan Tatsumaki dengan ngegunain wujud dari Blaze, dan di sana kita tahu kalau God menawarkan sebuah kekuatan ke Tatsumaki, tapi di sana ya Tatsumaki berhasil menolak godaan itu. Momen itu bisa terjadi kalau dari perkataan Blaze, gara-gara terbukanya retakan waktu yang merupakan efek dari cube atau kubus berwarna hitam. Padahal kubus hitam itu awalnya cuma kita ketahui sebagai alat berkomunikasi sama God doang. Tapi ternyata ada suatu efek yang memungkinkan God jadi bisa menampilkan wujudnya dalam bentuk siapapun ketika retakan waktu lagi kebuka. Momen ini juga secara gak langsung mengkonfirmasi kalau God emang bisa memberikan kekuatan kepada manusia. Terus dia juga bisa berkamuflase atau muncul dalam wujud orang lain. Entah emang wujud yang muncul adalah random atau tergantung siapa orang yang berharga bagi orang yang melihatnya. Tapi yang jelas hal ini kembali berhubungan sama perkataan dari Blaze yang pernah bilang ke Tatsumaki kalau waktunya tiba dia gak boleh bergantung ke siapapun. Ngelihat Blaze pernah ngomong gitu, hal ini kemungkinan mengarah kepada kemampuan God tadi yang mana dia bisa berkamuflase menjadi orang lain. Makanya Blaze ngingetin Tatsumaki buat gak ngegantungin lagi hidupnya ke orang lain, karena mungkin aja ya saat Tatsumaki terlalu bergantung dia bakalan termakan sama ilusi yang dibuat oleh God yang sedang dalam mode penyamarannya. Cuma bukannya perkataan Blaze ke Tatsumaki itu bisa kita sebut dengan sebuah keanehan, karena hal itu sangat gak efisien atau efektif untuk membongkar kemampuan musuh. Kenapa Blaze harus bermain dengan kata kiasan daripada langsung ngejelasin langsung ke Tatsumaki, biar Tatsumaki pun bisa lebih waspada ke depannya. Soalnya harusnya jika hal itu emang sebuah ancaman, harusnya semakin banyak orang yang tahu maka bakalan semakin bagus, karena orang-orang bakalan ningkatin tingkat kewaspadaan mereka. Apakah alasan dari Blaze gak bisa ngomong secara langsung itu adalah karena alasan yang sama seperti yang terjadi ke Homeless Emperor saat dia ngucapin kata God? Jika emang itu alasannya, maka benarkah asal-usul kemampuan dari Blaze itu sebenarnya masih dari God juga? Ya, meski masih belum bisa dipastiin secara langsung, karena sepertinya ada efek samping setelah seseorang menerima kekuatan dari God. Entah itu dia harus menuruti perintah dari orang yang memberinya kekuatan, atau sekedar gak boleh ngebocorin informasi sekecil apapun. Namun yang pasti kita udah ngelihat seenggaknya dua contoh di mana dua orang manusia pernah ditawari kekuatan oleh God. Yang pertama, Homeless Emperor menerima kekuatan bola cahaya, sementara Tatsumaki menjadi orang pertama yang kita ketahui menolak tawaran kekuatan baru.
Makanya gak salah rasanya kalau Mr. K curiga pahlawan kelas S peringkat pertama juga ternyata memiliki kekuatan hasil pemberian dari God. Ya walau kemungkinannya kecil, tapi pertanyaan tersebut pasti langsung muncul di kepala kalian kan? Atau mungkin hanya Mr. K doang? Tapi sebelum itu, coba tahan dulu pertanyaannya. Soalnya Mr. K bakalan jelasin suatu kondisi lagi di mana kemungkinan besar Homeless Emperor atau orang yang menerima kesepakatan kekuatan dari God kayaknya mereka gak tahu kalau mereka gak boleh ngungkapin orang di balik layar yang ngasih kekuatan itu. Karena kalau seseorang emang udah tahu tentang kondisi seperti itu ya, gak mungkin dong Homeless Emperor bakalan keceplosan ngungkapin hal yang bisa bikin dia mati. Sementara kalau Blaze sepertinya sadar kalau dia gak boleh ngungkapin tentang orang yang memberinya kekuatan. Makanya daripada berbicara jujur dan ngejelasin sedetail mungkin ke Tatsumaki, Blaze lebih milih buat pakai kata ungkapan dan berharap Tatsumaki bisa mengerti ucapannya nantinya. Selain itu, jika emang bukan God yang memberikan kekuatan kepada Blaze, lalu mungkinkah ada karakter dari pihak manusia yang bisa melakukan hal yang sama? Karena di chapter 156, kita juga tahu kalau ternyata Blaze selama ini gak bertarung seorang diri di planet lain. Atau yang artinya sepertinya ya, ada asosiasi pahlawan lain yang mungkin aja lingkupnya udah lebih besar dari asosiasi pahlawan yang ada di bumi. Makanya secara gak langsung, orang-orang yang bertarung sama Blaze di planet lain demi mencari kubus hitam itu, mungkin aja mereka adalah asosiasi pahlawan yang kelasnya jauh di atas kelas S. Yang udah kita anggap sebagai perkumpulan orang-orang gila. Tapi yang menarik, gimana cara para teman-teman Blaze di sana berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya? Apakah mereka semua ngegunain suatu alat transportasi atau semua orang ternyata punya kekuatan untuk berpindah atau teleport seperti kemampuannya Blaze? Makanya mereka yang tergabung ke pertarungan di planet lain bisa berada di sana. Atau mungkinkah emang bener ada satu orang dari pihak manusia yang entah kayak gimana memiliki kemampuan yang sama seperti God, sehingga banyak orang yang bisa dia buff secara misterius dengan ngasih kekuatan tanpa efek yang berbahaya. Tapi kalau itu emang beneran ada, hal itu bisa ngejelasin fenomena kekuatan Saitama yang sampai sekarang masih misterius asal-usulnya. Interesting sih ini kalau emang beneran terjadi. Oke, gitu aja buat konten 3N tentang asal-usul dari kekuatan Blaze ini. Gimana nih? Kalau menurut kalian sendiri, apakah mungkin Blaze memiliki kemampuan dari God? Ataukah ada orang lain yang juga punya kemampuan buat ngasih seseorang suatu kekuatan? Ya, pokoknya kita tunggu aja entah gimana nanti kebenarannya. Cuma yang pasti, universe dari One Punch Man nampaknya makin meluas dan pastinya tambah seru aja. Makanya kita tunggu aja lah, sabar bareng-bareng ya, sampai semua misteri bakalan terungkap dengan sendirinya. So see you again next time. Adios de caramelos, stay safe everyone, salam anime.